Sahabat Inspirator Muda Indonesia, seperti biasa saya akan menyapa Anda dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Afri Sakti di channel Inspirator Muda Indonesia. Pada kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman berbagi inspirasi. Barangkali apa yang saya sampaikan ini menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk teman-teman semuanya. Pada tahun 2000-an, tepatnya mungkin sekitar tahun 2000 sampai 2004 atau 2005, ada film yang sangat fenomenal pada waktu itu, di mana saya tidak pernah absen untuk setiap episodenya, yang mana film itu tayang setiap malam Kamis, yaitu film Angling Dharma. Sahabat Inspirator Muda Indonesia, sebenarnya pada film Angling Dharma itu ada sesuatu yang membuat saya untuk istilahnya sharing kepada teman-teman terkait ada suatu adegan, ya, ada sebuah adegan di mana ternyata si Angling Dharma itu menjadi raja di Malwapati itu bukan karena Angling Dharma ini keturunan raja, bukan. Ternyata Angling Dharma ini bisa menjadi raja. Kalau misalkan mungkin saat ini presiden bisa menjadi raja, itu karena Angling Dharma ini, tokoh Angling Dharma ini memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Karena dulu untuk menjadi seorang raja itu pastinya harus sakti, ya, bukan Afri Sakti, harus punya kanuragan yang luar biasa. Sehingga Angling Dharma ini mampu menjadi raja pada waktu itu karena kesaktiannya, karena kehebatannya, karena ilmu yang dia miliki. Singkat ceritanya itu sebenarnya yang secara hierarki, secara keturunan harusnya yang menjadi raja itu adalah si Patimadrin. Tapi si Patimadrin ini bukan sombong, karena si Patimadrin itu tidak ingin menjadi raja kalau sekiranya ada orang yang lebih pantas dari dia untuk menjadi raja. Sehingga dia mengadakan sebuah sayembara, hadiahnya adalah kerajaannya, mahkotanya, dan adiknya otomatis menjadi istri dari yang memenangkannya. Sehingga dia mengadakan sayembara, adu kesaktian, adu kehebatan di situ, dan di antara orang-orang yang datang itu tidak ada yang bisa mengalahkan si Patimadrin. Datanglah si Angling Dharma. Di sana di Angling Dharma ini mencoba keberuntungannya. Tentu dengan bekal yang sudah dia miliki, akhirnya si Angling Dharma ini mampu mengalahkan si Patimadrin, dan si Angling Dharma diangkat menjadi raja di Malwapati. Artinya apa, sahabat Inspirator Muda Indonesia? Kita boleh bermimpi menjadi apa aja, tidak melihat latar belakangnya. Yang penting kita punya ilmu, yang penting kita mau belajar. Di Madura itu ada dua kiai yang saat ini sedang terkenal, kiai kondang di Madura itu, yang mana ketika mau mengundang beliau itu minimal 1 tahun sebelumnya sudah booking, saking padatnya saking fullnya jadwal beliau. Yang pertama Kiai Haji Musleh, ya, Kiai Haji Musleh Adnan. Yang kedua Kiai Holil Yasin. Beliau Kiai Musleh itu menyatakan sendiri kalau beliau itu bukan keturunan dari seorang kiai. Dia menjadi kiai pada saat ini itu karena ilmu yang dia miliki. Ilmu yang beliau miliki, begitupun dengan Kiai Holil Yasin, beliau menjadi seorang kiai, menjadi seorang penceramah bukan karena keturunan kiai, tapi karena ilmu yang dia miliki. Sehingga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan, calon presiden 2024, mengatakan kita boleh terlahir di mana saja, tempat lahir kita boleh dimanapun, tapi mimpi harus di langit. Itu setara dengan yang disampaikan oleh presiden pertama kali kita, Insinyur Soekarno, mengatakan bermimpilah setinggi langit, kalaupun kita jatuh, kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, sehingga sahabat Inspirator Muda Indonesia, pengalaman pelajaran apa yang didapatkan dari kisah Angling Dharma ini, di mana beliau menjadi seorang raja bukan karena keturunannya, bukan karena ayahnya seorang raja, tapi karena ilmu yang dia miliki, kehebatan yang dia miliki, dan terbukti kehebatannya itu bisa mengalahkan si Patimadrin.
Nah, kita belajar juga dari si Fatimah Madrin ini, walaupun dia keturunan seorang raja, mungkin kalau saat ini keturunan presiden, walaupun dia keturunan seorang raja, dia tahu diri. Saya ini pantas enggak menjadi raja. Khawatir ketika saya menjadi raja nanti rakyatku ini khawatir kacau dengan kepemimpinan saya yang masih kurang. Sehingga si Fatimah Madrin ini rendah hati, tidak mau menjadi raja kalau sekiranya masih ada orang yang lebih pantas daripada dia. Sehingga mengadakanlah sayembara yang bisa mengalahkan dia, tentu dialah menjadi raja. Tentu sayembaranya dulu bukan sayembara seperti sekarang. Kalau sekarang sayembaranya ya demokrasi, siapa yang paling banyak suaranya dialah yang menjadi raja, menjadi presiden. Tapi si Fatimah Madrin ini andaikan saat ini di demokrasi ini, ketika dia sudah tahu ada orang yang bisa lebih hebat dari dia, pasti dia tidak mencalonkan diri, ibaratnya seperti itu. Sehingga si Fatimah Madrin ini karena kalah dengan si Angling Dharma, akhirnya dia merelakan jabatannya, padahal jabatan itu tidak perlu susah payah beliau dapatkan karena langsung diwariskan dari ayahnya yang seorang raja. Tapi karena ada orang yang lebih pantas, lebih pengalaman, ilmunya lebih tinggi daripada dia, maka kerajaan, kepemimpinan itu diberikan kepada si Angling Dharma yang tidak lain adalah bukan dari keturunan seorang raja. Sehingga sahabat Inspektur Muda Indonesia ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang sebuah rendah hati, kita introspeksi diri, kita mampu enggak, kalau sekiranya tidak mampu ya jangan dipaksakan, seperti itu. Ini saya klarifikasi, saya bukan memang sekarang lagi hangat ya untuk pencapresan ini, saya tidak bermaksud untuk membicarakan capres atau cawapres. Ini saya membicarakan Angling Dharma dan Fatimah Madrin, yang mana Angling Dharma ini menjadi seorang raja bukan karena keturunannya, bukan karena ayahnya, tapi karena kehebatannya yang sudah teruji. Dan Fatimah Madrin yang selayaknya putra mahkota, yang selayaknya menjadi seorang raja karena dia introspeksi diri, khawatir, takut saya tidak mampu menjadi seorang raja, mengadakan sayembara yang menang, berhak mendapatkan mahkotanya, tahtanya yang diberikan, yang sukarela kepada si Angling Dharma. Sehingga sahabat Inspektur Muda Indonesia, dari kisah ini, dari film ini kita banyak belajar ya. Pastinya kita harus serius ya, kita harus belajar, kita harus memiliki ilmu, karena dengan ilmu itu kita akan diangkat derajatnya, karena itu sudah kepastian yang sudah dijanjikan oleh Allah di dalam sebuah Al-Quran, di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran yang Allah mengatakan sudah pasti janji Allah itu benar, di mana Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, bahwa Allah akan mengangkat derajat seseorang itu bukan karena ayahnya, Allah mengangkat derajat seseorang itu bukan karena keturunannya, tapi Allah mengangkat derajat seseorang itu karena keimanannya yang pertama, yang kedua karena ilmunya. Jadi sahabat Inspektur Muda Indonesia, kalau kita ingin derajat kita tinggi, maka tirulah Angling Dharma yang memiliki ilmu yang sangat luar biasa, dan pastinya kita harus berada di kategori keimanan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat, semoga teman-teman mendapatkan hikmah dari film Angling Dharma yang mungkin kaum-kaum milenial, kaum-kaum generasi Z ini tidak tahu cerita Angling Dharma ini, paling tidak mendapatkan kisah yang saya ulas seperti yang tadi saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.